Nah, jadi kita akan masuk ke bagian kedua yaitu event driven programming. Kalau dilihat di TLDR yang paling depan tadi, saya punya komponen nih, tapi saya nggak mau sekedar dia tampilannya cantik, saya juga mau dia ini ya, melakukan sesuatu. Ini kan tadi, ini adalah yang tadi saya tunjukkan di depan. Ini adalah suatu program, tadi saya punya button, saya punya gambar, klik deh tulisan ini. What happens? Apa yang terjadi kalau saya klik do this? Dia ngapain? Saat ini, semua komponen yang pernah kita buat, button, text box, nggak melakukan apapun. Karena saya cuma baru membuat objek-objek, komponen-komponennya, dan saya tempelin di panel, saya tampilin di frame. Jadi baru tampil doang nih semuanya ini. Tetapi belum bisa melakukan apapun. Tentunya nggak ada manfaatnya ya GUI yang cantik doang tetapi tidak punya fungsi. Jadi untuk program Java kita maunya saya juga dia melakukan sesuatu. Gimana caranya? Ya, saya harus mempunyai sesuatu yang dinamakan event listener. Artinya saya harus menaruh gimana ya, kayak flag kali ya istilahnya. Jadi di dalam button saya tidak sekedar saya bilang, oh buttonnya letaknya di sini warnanya hijau. Nggak cuman gitu, tetapi saya juga naruh ini ya, naruh penjaga lah ya kasarnya. Ada yang nungguin di button itu buat bilang ke program, ada yang ngeklik nih, ada yang nge-hover nih, ada suatu event yang terjadi terhadap komponen ini. Jadi ada penjaga ini nih, ada satpamnya nih yang nongkrong di buttonnya, namanya listener, dan benda listener ini yang akan melaporkan ke program jika terjadi sesuatu pada button yang sedang dia jaga. Dan objek listener ini akan menindaklanjuti ketika ada pencetak, ketika ada event yang terjadi pada button. Dan itu yang merupakan prinsip dari event handling. Kita perlu menghandle ketika sesuatu event terjadi pada GUI kita, baik itu button ke klik, baik itu mungkin mouse-nya lewat, atau ada keyboard input, dan seterusnya. Aja ya. Oke. Saya sudah lanjutkan record, jadi kita ulang dikit ya. Saya punya objek-objek yang muncul di sini, yang saya define menggunakan GUI. Ketika dipanggil, dia klik OK, dia akan punya OK listener class yang saya buat custom, implements interface action listener, dan supaya saya tahu bahwa OK listener class ini ditugaskan untuk menjaga button OK, ketika saya buat JButton OK ini saya perlu menambahkan penjaganya atau menambahkan listener-nya, yaitu OK listener class yang saya kasih nama listener 1. Terima kasih banyak ya Nabila, saya lupa tadi nge-record. Nah, si benda event itu, ada yang mau tanya? Bu, boleh bertanya? Oke, sorry tak kepencet. Oke, jadi ini adalah yang terjadi ketika saya punya action event yang sifatnya tadi ngeklik button. Nah, event itu kalau saya bahas secara general, event itu adalah apapun yang terjadi pada benda saya, komponen saya, yang memicu suatu sinyal yang akan dikirim ke program. Something has happened. Dan event ini bisa terjadi dari apa saja. Nah, mungkin nyambung ke pertanyaannya Bagas, bisa ada gerakan mouse. Jadi nggak cuma ngeklik doang ya mouse-nya ya, tapi di hover aja atau digerakkan ke kanan, gerakan ke kiri, itu semua bisa dideteksi. Kemudian ada juga keystroke. Jadi kalau saya menginput sesuatu di keyboard pun bisa menjadi suatu detektor dari event. Ya, jadi kalau menjawab pertanyaan Bagas, jelas bisa. Nah, event classes yang ada banyak sekali. Tidak hanya mouse click, tidak hanya mouse movement, tetapi event-event coba perhatikan ada banyak sekali. Yang menjadi fokus kita di konteks GUI tentunya adalah komponen event. Karena dalam GUI itu yang menjadi perhatian kita adalah jika komponennya kenapa-napa.
komponennya ketekan, komponennya ke hover. Jadi kita fokus ke bagian komponen event. Nah, komponen event itu bisa terjadi kontainernya kenapa-napa, fokusnya misalnya apa, atau input. Nah, kita fokus di GUI ini dari input saja. Karena dalam konteks GUI, saya maunya memproses apapun yang diberikan oleh user. Jadi kalau user memberikan saya input, baik itu pakai mouse ataupun pakai keyboard, inilah yang akan saya sorot. Jadi pada kuliah DDP2 ini yang akan kita fokuskan hanya dua, yaitu mouse event dan key event. Dan yang mungkin kira-kira kemungkinan besar akan perlu kalian handle, ada beberapa action, yaitu mungkin klik a button, menggunakan J button, eventnya action event. Sedangkan kalau checkbox, ya ada item event, ada action event, event type-nya bisa beda-beda. Jadi kalau menjawab pertanyaan Bagas tadi, seandainya ada key yang ditekan, ya source objeknya komponen apapun, dan ini yang akan dikirim bukan action event, tetapi key event. Saya juga nggak hafal ya, jadi silakan gunakan ini sebagai panduan. Ada banyak sekali yang mungkin terjadi pada suatu komponen, either klik atau apa. Biasanya sih yang paling umum memang button ya, jadi karena di form-form yang umum sekalipun, biasanya kalau kita nginput teks ya ke dalam text box, itu belum akan diproses oleh program kalau kita belum oke. Biasanya ya, biasanya. Sehingga memang lebih banyak contoh di luar sana yang pemicu eventnya adalah button. Gitu. Jadi itu kenapa alasannya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi kalau nyambung ke pertanyaan Bagas, bisa aja dengan mencet keyboard. Oke, ini lengkapnya lebih panjang ya. Nah, ini kalau ini adalah event yang bisa terjadi, saya punya action event, saya punya item event, dan segala macam, dan kita bisa mengimplementasi listener yang pas. Kalau action event, berarti listener interface yang harus diimplement adalah action listener. Berarti kalau tadi yang terjadi adalah key event, maka yang harus diimplement adalah implements key listener. Jadi tergantung dari event apa yang terjadi, listener-nya harus disesuaikan. Oke, harapan saya perbedaan cara menghandle ini ada dua yang akan dibahas di kelas ini dapat dijelaskan dengan menggunakan contoh ini. Saya punya suatu GUI seperti ini yang mempunyai gambar lingkaran. Setiap kali saya klik enlarge, maunya saya gedein, dan ketika saya shrink, maunya akan dikecilkan. Pertama saya akan coba enlarge dulu aja. Jadi ini adalah contoh code-nya. Saya nggak terlalu suka nih di sini kita langsung aja pakai notepad-nya ya. Nah, di sini kita mengimport swing, jelas sekalian saya import AWT. Sebetulnya nggak perlu ya karena swing itu extends AWT, tetapi prakteknya biasanya melakukannya. Jadi kita import swing, AWT, dan AWT event agar tidak mungkin terjadi tidak ditemukan suatu class atau method. Nah, di sini coba kita lihat control circle saya tuh seperti apa. Kita baca code-nya sama-sama. Control circle saya extend JFrame seperti biasa. Ini adalah tampilannya ya. Tampilannya. Dan di dalam control circle saya, dia adalah suatu JFrame yang memiliki 3 hal. Ada button enlarge, button shrink, dan juga panel. Jadi circle panelnya saya kasih nama canvas. Dan di sini adalah tempat panel yang saya akan taruh untuk membuat circle. Lalu ini konstruktornya. Di dalam JFrame saya, dan ini control circle extend JFrame, apa aja yang mau saya lakukan? Saya ingin membuat panel. Di panel saya taruh button enlarge dan button shrink. Kemudian saya juga menambahkan canvas, yaitu panel tadi, bukan panel yang satu lagi untuk gambarnya, di layout center. Saya pakai border layout soalnya. Kemudian saya juga menaruh di south-nya, saya letakkan panel yang tadi, yang saya letakkan button large dan shrink. Makanya tadi gambarnya ada seperti, mana tadi slide saya?
Makanya tadi gambarnya seperti ini. Makanya gambar seperti ini. Jadi ini adalah circle panel-nya, ditaruh di center ya tadi kan circle panel-nya. Kemudian di south ditaruh panel buatan saya yang isinya 2 button, enlarge dan shrink. Nah, ini saya taruh di center kanvasnya dan panel yang tadi saya buat sendiri saya taruh di south. Kemudian pada button enlarge-nya saya menambahkan suatu action listener. Saya kasih penjaganya. Penjaganya apa? Dia adalah suatu objek baru enlarge listener yang akan saya definisikan sendiri. Mana nih? Enlarge listener. Here you go. Nah, di sini adalah enlarge listener implements action listener. Karena action yang saya tangkap adalah action event ya. Karena klik button. Tentunya kalau saya maunya key, ya beda lagi. Bukan action event, tapi key event. Dan bukan action listener, tapi key listener. Nah, di sini saya punya class enlarge listener implements action listener. Apa yang terjadi ketika action perform? Saya ingin melakukan sesuatu terhadap kanvas saya, enlarge. Mana enlarge? Enlarge. Ini dia. Enlarge the circle di sini. Di circle panel saya, yaitu extends J panel. Jadi sebetulnya ketika saya buat circle panel ini adalah panel aja sih sebetulnya. Saya kasih nama circle panel supaya saya tahu dia isinya apa. Kalau saya klik enlarge, dia akan lakukan apa? Dia akan buat radius besar, lalu dia akan repeat. Jadi cukup jelas apa yang akan terjadi. Sorry. Japak, control circle, japak, control circle. Titiknya di sini. Ketika saya klik enlarge, 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 dia akan tambah besar lingkaran yang saya buat. Tetapi note bahwa di sini yang baru saya tambahin listener, baru enlarge-nya doang ya. Artinya kalau saya shrink, nggak ada yang terjadi ya. Karena belum saya tambahin listener. Maka kalau memang mau saya buat listener-nya, saya perlu shrink, saya perlu menambahkan. Di sini nih. Tadi action listener yang ada baru ada di enlarge. Sekarang saya harus nambahin action listener di button shrink. Saya bikin shrink listener. Nah, di sini shrink listener saya adalah buatan tambahan dari enlarge listener. Sama persis, tetapi bedanya adalah yang dipanggil bukan enlarge, tetapi shrink. Dengan demikian, ketika saya punya canvas.shrink ini, tentunya circle panel saya perlu, circle panel saya perlu membuat method yang untuk nge-shrink, yaitu radius minus-minus, lalu saya repeat gambarnya. Jadi kalau saya mau compile yang kedua, circle 2, harusnya sekarang program saya sudah bisa enlarge dan juga sudah bisa shrink. Gitu. Jadi saya sekarang sudah punya penjaga, saya sudah punya listener yang nungguin event di enlarge dan nungguin event di shrink. Nah, cara deklarasi ini, listener saya di sini, yang saya lakukan pada contoh kali ini, saya fokuskan di sini ya. Yang saya lakukan di sini adalah saya mendeklarasikan suatu inner class. Note bahwa di sini, tadi inner class-nya. Oh, sorry, kepencet. Bukan ini maksud saya. Where are you? Note bahwa action listener saya semua ini kan semua ada di dalam public class control circle ya. Di dalamnya, di dalam public class control circle ini, saya deklarasikan class enlarge listener. Saya deklarasikan class shrink listener implements action listener. Saya deklarasikan class circle panel di dalam JPanel. Jadi di sini saya menggunakan kelas-kelas di dalam kelas utama saya. Makanya namanya adalah inner class. Tetapi sebetulnya tidak hanya ini caranya. Saya punya 3 cara, yaitu inner class saja, anonymous inner class, dan lambda expression.
saya beri tanda bintang karena lambda expression ini tidak akan saya bahas di materi GUI, tetapi ini termasuk advanced topics. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas di pekan advanced topics tentang lambda expression. Untuk materi GUI Anda tidak perlu memikirkan. Kalau inner class adalah yang tadi ya, saya buat kelas baru. Tadi saya bikin deklarasi kelas baru nih di dalam kelas yang utama. Saya bikin kelas baru nih di dalam kelas utama. Kelas baru, kelas baru, kelas baru di dalam kelas utama. Itu adalah satu opsi yang bisa saya lakukan. Tetapi kalau toh semuanya mau di dalam satu kelas, saya juga dapat ini inner class, maaf, ada beberapa catatan yang bisa dibaca. Saya juga dapat mendeklarasikan anonymous inner class. Kalau di contoh yang sebelum ini saya kasih nama ya kelasnya ya, enlarge listener, shrink listener. Sebetulnya nggak perlu saya kasih nama. Jadi ketika saya nge-add action listener kepada objek buttonnya, saya nggak perlu bikin baru, saya bisa aja langsung bikin, saya nggak perlu deklarasi kelas baru, langsung aja lah saya bikin new action listener. Dan ini deklarasi di dalam kurung buka dan kurung tutupnya action listener, saya bisa mendeklarasikan suatu kelas yang tidak saya kasih nama, hence namanya anonymous. Kalau saya ingin, jadi balik ke modifikasi ini ya, control circle saya yang paling pertama, saya punya enlarge listener. Nah, kalau saya tidak mau membuat kelas inner class ini, sebetulnya ketika saya nge-add action listener, saya bisa membuat langsung di sini semuanya. Atau dengan kata lain, ini di dalam action listener ini, kan? Ini tadi action listener kayak gini ya. Saya langsung enter nih, saya di dalam kurung buka kurung tutupnya, saya langsung deklarasi suatu new action listener yang lengkap nih, ini kelasnya loh ya, ini kelasnya yang memiliki action event persis sama method yang ada di dalamnya yaitu action performed, dia adalah suatu action listener. Maka yang enlarge listener yang di bawah ini bisa saya komen karena saya nggak perlu lagi dia sebagai inner class. Dan kalau saya jalankan circle 3, control circle 3, method saya, dia tetap jalan ya, saya tetap bisa enlarge. Dia menggunakan anonymous inner class listener-nya. Di sini belum ada shrink ya, karena yang shrink-nya belum saya implementasi. Oke, nah ini adalah dua jenis cara yang ingin saya fokuskan di kuliah ini. Ada inner class dan ada anonymous inner class. Antara kedua ini Anda bebas menggunakan keduanya karena sama saja. Silakan dibaca ya tambahannya di sini. Dan ini ada beberapa jenis-jenis event types yang berbeda, keyboard event dan mouse event, jenis event dan jenis jenis event dan jenis listener-nya pun harus disesuaikan. Banyak contoh-contohnya yang ada di sana, tetapi kenapa kita fokus ke button? Ya, kayak tadi saya bilang, biasanya walaupun ada text box, ada apa, biasanya untuk memicu program doing something, biasanya pun kita tetap nge-enter atau ngeklik button OK. Gitu. Saya akan tutup dengan tulisan seperti ini. Cobalah sendiri. Ini adalah demo key event dan ada demo move message. My personal advice adalah cobain. Kamu nggak akan hafal semuanya dan saya tidak expect kalian hafal semuanya. Memang harus dicoba, lihat dokumentasi, lihat example, reuse code punya orang. Nah, bahkan semua demo yang ada di sini sudah tidak ada di website-nya Liang. Dia udah nggak publish karena karena di buku Liang terbaru dia isinya malah JavaFX. Bingung kan kenapa malah JavaFX yang ada di dalam buku Liang yang terbaru? Jadi semua demo yang saya gunakan di slide ini saya ambil source-nya dari GitHub ini. Karena udah nggak ada di Pearson demo website. Java Swing terakhir dipublish di Liang edisi 9, jadi untungnya sudah ada sharing dan orang-orang sudah ada orang yang menyimpan sampel codes-nya di GitHub. Jadi memang pada akhirnya satu-satunya yang bisa saya sarankan adalah cobain sendiri.
tentunya semua yang saya bahas di kelas ini tidak ekshaustif, banyak banget di luar sana dan selamat mencoba.